Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman dan adik-adik semua, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel untuk edisi yang ke-187 ini. Kita ingin menyampaikan kebahagiaan terkait dengan berbagai semangat besar sekaligus inovasi yang dilakukan oleh para guru dan tenaga kependidikan madrasah di Indonesia. Eh, Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, teman-teman, dan adik-adik semua, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa eh, dua kementerian besar yang mengelola pendidikan itu adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Ya. Eh, itu kementerian yang pertama, yang kedua adalah Kementerian Agama. Nah, di Kementerian Agama itu yang paling besar terkait dengan stakeholder-nya itu adalah pendidikan Islam. Nah, terkait dengan pendidikan Islam ini yang paling banyak menyedot perhatian itu adalah madrasah. Nah, tentunya yang namanya pendidikan madrasah itu di dalamnya ada yang namanya siswa madrasah, ada lembaga pendidikan madrasah, ada satuan pendidikan madrasah, kemudian ada guru madrasah, ada juga yang namanya tenaga kependidikan madrasah. Bagaimana semangat Hari Guru yang dicanangkan di tahun 2022 dengan tema yang kemarin kita sampaikan, yaitu terus berinovasi atau serentak berinovasi, itu dari Kemendikbud. Kemudian kalau di Kementerian Agama itu temanya adalah inovasi. Ya. Jadi dua kata-kata inovasi ini menjadi roh peringatan Hari Guru Nasional tahun 2022. Nah, terkait dengan terkait dengan roh berinovasi, baik itu serentak berinovasi maupun berinovasi. Di Kemendikbud kan kemarin kita sampaikan tema Hari Gurunya adalah serentak berinovasi, wujudkan merdeka belajar. Kalau di Kementerian Agama berinovasi, mendidik generasi. Jadi ada satu kata yang memiliki kesamaan semangat, yaitu berinovasi. Nah, salah satu inovasi yang dilakukan oleh guru dan tenaga kependidikan madrasah itu adalah apa ide, kemudian gagasan untuk melaksanakan event internasional yang berbasis substansi keilmuan, kemudian juga substansi pendidikan dan pengajaran atau pembelajaran, kemudian juga substansi eh, kaitannya dengan pemanfaatan teknologi. Terkait dengan tiga substansi ini teman-teman guru dan tenaga kependidikan madrasah itu ternyata bukan hanya sebatas wacana, bukan hanya sebatas wacana, bukan hanya sebatas pembahasan, bukan hanya sebatas hitam di atas putih, artinya hanya di atas kertas, akan tetapi langsung melaksanakan terutama adalah substansi yang ketiga, yaitu pemanfaatan teknologi dalam proses pendidikan dan pengajaran. Nah,
oleh karena itu kita semua, baik yang ada di pemerintahan, baik yang ada di yayasan, baik yang ada di masyarakat, itu patut berbangga ternyata guru dan tenaga kependidikan madrasah itu selalu berupaya dan selalu berjuang mengikuti dan beradaptasi dengan eh, eh, kemajuan, perubahan, dan perkembangan teknologi terkini. Nah, salah satu dari wujud ya, perjuangan kemudian implementasi dari pemanfaatan teknologi mutakhir dalam pendidikan eh, dan pembelajaran khususnya oleh para guru dan tenaga pendidikan, itulah yang kemudian digagas adanya semacam simposium nasional. Nah, di dalam simposium nasional itu memang sudah dimulai di tahun 2019 ya. Di 2019 itu memang kita sudah mempraktekkan pemanfaatan teknologi meskipun waktu itu masih sederhana, yaitu bahwa kalau biasanya dalam sebuah simposium nasional itu biasanya para peserta itu berisik ya, para peserta itu banyak berbicara, banyak itu para peserta banyak bertanya dan berdiskusi melalui mikrofon dan sebagainya. Namun pada simposium nasional di tahun 2019 itu mulai digagas adanya pemanfaatan teknologi yang ada di Indonesia. Karena memang tagline-nya waktu itu adalah 4.0, yaitu era teknologi 4.0 atau industri 4.0. Nah, mengapa itu menjadi sebuah inovasi, katakanlah begitu, atau merupakan sebuah gagasan yang cukup baik karena di dalam pelaksanaan simposium nasional di tahun 2019 itu untuk narasumber itu menyampaikannya sebagaimana biasa, menyampaikan narasinya, kemudian menyampaikan pembahasannya, kemudian menyampaikan materinya, itu biasa. Hanya saja para peserta simposium nasional yang terdiri dari para guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia, waktu itu sekitar dihadiri sekitar 500 sampai 700 ya, guru dan tenaga kependidikan di Indonesia, eh, itu dalam pelaksanaan simposium nasionalnya itu memanfaatkan teknologi grup WhatsApp. Grup WhatsApp. Jadi ketika para guru dan tenaga pendidikan katakanlah peserta itu memberikan pertanyaan, itu sudah melalui media grup WhatsApp. Jadi semua kategori yang ada di peserta itu, ya, yang kategori guru sendiri, kemudian yang kategori kepala madrasah sendiri, kemudian yang kategori pengawas sendiri, itu dikelompok-kelompokkan. Kemudian kalau tidak salah waktu itu menjadi sekitar sekitar 15 kelompok. Nah, dari 15 kelompok itu kemudian mereka membuat grup. Nah, ketika mereka membuat grup, kemudian mereka menanyakan segala sesuatunya kepada narasumber itu melalui grup. Nah, oleh karena itu memang tidak terjadi keramaian, keributan terkait dengan perpindahan mikrofon, kemudian suara-suara yang berteriak di sana sini, kemudian berebut terkait dengan saya Pak dan sebagainya, karena memang semua pertanyaan itu disampaikan melalui grup WhatsApp tadi atau WhatsApp grup ya melalui di situ. Nah, baru moderatornya kemudian menyampaikan kepada
kepada narasumber ini pertanyaan-pertanyaan ini, nah, kemudian baru direspon oleh narasumber. Itu adalah realisasi dari bentuk pemanfaatan teknologi di dalam pendidikan dan pembelajaran. Dan kebetulan waktu itu memang narasumbernya sedang menyampaikan terkait dengan disrupsi ya, terkait dengan disrupsi teknologi dengan memasuki industri 4.0. Nah, perkembangan dari simposium nasional itu kemudian digagas di tahun 2021 simposium internasional. Dan para guru dan tenaga kependidikan ya tentunya dengan didukung oleh Kementerian Agama, dalam hal ini adalah Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, itu mengelaborasi menjadi simposium internasional. Nah, makanya di dalam simposium internasional itu terdapat beberapa narasumber, beberapa pembicara yang berasal dari luar negeri. Karena simposium internasional, maka memang di dalam di dalam pelaksanaan event pembukaannya itu mayoritas memakai bahasa asing. Dalam hal ini adalah bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dan itu kemudian berkembang di tahun 2021 dilakukan, kemudian di tahun 2022 itu sudah pengen memanfaatkan teknologi metaverse ya, teknologi metaverse di tahun 2022. Dan itu kemudian para guru dan tenaga kependidikan secara bersama-sama, secara koordinatif, secara integratif, dengan inovasi-inovasi sana-sini, kemudian pada Hari Pendidikan Nasional tahun 2022, itu pelaksanaan simposium internasional itu dengan tema Go Metaverse. Nah, Eee, pada saat itu yang untuk Hari Pendidikan Nasional, yaitu bulan Mei tahun 2022, itu meskipun temanya Go Metaverse, namun demikian teknologinya masih tetap menggunakan, Zoom Meeting ya, memakai Zoom Meeting. Nah, karena apa? Karena memang, waktu itu, software untuk metaverse, dunia metaverse itu baru dikembangkan dan belum bisa digunakan. Nah, pada simposium internasional yang ketiga, yaitu dalam rangka Hari Guru Nasional, itu para guru dan tenaga kependidikan madrasah sangat bersemangat, ya, tentunya didukung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam hal ini adalah Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, juga Direktorat KSKK Madrasah, itu kemudian eh, benar-benar mengimplementasikan teknologi terbaru, yaitu Metaverse. Karena eh, arena pelaksanaan simposium internasional di tahun 2022 yang untuk ISO 3 ini memang panitia sudah memiliki komitmen untuk benar-benar dilaksanakan di dalam metaverse. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa metaverse itu benar-benar murni di dunia maya ya, dan itu bukan hanya memakai dua dimensi, akan tetapi sudah masuk pada tiga dimensi. Sehingga para narasumber, para pembawa acara, kemudian para peserta, para pemakalah, itu semuanya harus memiliki avatar di situ ya. Karena memang terkait dengan metaverse ini memang harus memiliki avatar. Kalau tidak memiliki avatar, maka tidak bisa masuk di metaverse ini. Dan ini merupakan salah satu inovasi yang sangat baik bagi guru dan tenaga pendidikan madrasah, dan harapan kita semua di tahun-tahun berikutnya pemanfaatan metaverse ini bukan hanya digunakan untuk simposium internasional, tetapi juga bisa digunakan untuk proses pendidikan dan pembelajaran
mulai dari RA atau TK, kemudian madrasah ibtidaiyah atau MI atau SD, kemudian MTS atau madrasah sanawiyah atau SMP, kemudian madrasah aliyah atau MA atau SMA sampai ke perguruan tinggi. Karena menurut para guru dan tenaga pendidikan madrasah, pemanfaatan metaverse ini sangat-sangat sangat-sangat menarik dan sekaligus sangat-sangat inspiratif karena para guru, para tenaga kependidikan dan sekaligus para siswa atau murid atau bahkan mahasiswa itu bisa masuk di dunia maya dengan model tiga dimensi. Nah, oleh karena itu terkait dengan ISO yang ketiga, yaitu dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 November sampai 30 November ini dengan komitmen pelaksanaan kegiatannya itu di dalam metaverse, maka eh, itu tercermin di dalam temcongnya atau soundtrack dari ISO 3 atau di ISO tahun 2022 ini. Kalau kita lihat dari liriknya, yang pertama adalah ISO mengajak kita berliterasi. Nah, berliterasi ini maksudnya sebagaimana yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga oleh Kementerian Agama, bahwa literasi ini bukan hanya literasi numerasi, ya, tetapi juga literasi sains, kemudian juga eh, eh, literasi apa, eh, literasi literasi sains, kemudian literasi numerasi, ya, kemudian juga literasi digital atau teknologi, kemudian juga literasi sosial budaya. Jadi lirik yang pertama itu adalah ISO mengajak kita berliterasi, ya. Kemudian yang kalimat berikutnya adalah ISO mengajak berkreasi. Ya, karena memang ISO ini memberikan memberikan kesempatan kepada para guru dan tenaga pendidikan di seluruh Indonesia untuk melakukan kreasi-kreasi apapun terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran atau pembelajaran yang ada di madrasah. Kemudian lirik selanjutnya adalah ISO mengajak kita berkontribusi. Karena dengan melaksanakan ISO dalam bentuk simposium internasional, maka pada dasarnya para guru dan tenaga pendidikan madrasah atau para pemakalah, baik yang dari dalam dan luar negeri, itu akan memberikan materi terbaiknya dan menyampaikan kreasi-kreasi yang dilakukan oleh mereka semua, oleh para pemakalah atau oleh para narasumber. Dan mereka akan berkontribusi. Jadi ISO mengajak kita berliterasi, ISO mengajak kita berkreasi, kemudian ISO mengajak kita untuk berkontribusi. Nah, tujuan utamanya tentunya adalah peningkatan mutu pendidikan madrasah di Indonesia. Nah, makanya di situ kemudian pada lirik berikutnya itu disampaikan bahwa karena memang sasaran atau tujuan antara dari ISO ini adalah para pemakalah itu nanti artikelnya itu kemudian akan diterbitkan dalam sebuah jurnal yang sudah mendapatkan ISSN dari dari BRIN, ya, dari LIPI, ya, sudah mendapatkan ISSN, kemudian diterbitkan di dalam jurnal. Maka lirik selanjutnya adalah jurnal eh, jurnal Madaris, itu jurnalnya, nama jurnalnya itu Madaris, ya. Kemudian eh, karena memang punya komitmen pelaksanaan kegiatan ISO ini di dunia maya dalam hal ini adalah metaverse, maka metaverse adalah tempat acaranya. Kemudian selanjutnya adalah GTK Madrasah berbagi acaranya, karena memang eh, itu adalah bentuk kolaborasi yang sangat luar biasa antara pengelola jurnal atau redaktor jurnal Madaris, kemudian
pengembang metaverse, khususnya adalah metaverse untuk Madrasah Land ya, Madrasah Land Metaverse, kemudian juga kolaborasi dengan GTK Madrasah Berbagi, yaitu sebuah komunitas yang sudah dalam waktu 1 tahun ini melaksanakan webinar-webinar baik nasional maupun internasional melalui link Zoom Meeting. Nah, karena memang kita sebut sebagai simposium internasional, maka eh, dari dalam luar negeri pembicaranya. Nah, itu nanti Bapak Ibu semua, teman-teman, sahabat-sahabat bisa melihat soundtrack atau theme song dari ISO yang akan dilaksanakan pada hari ini, yaitu tanggal 28, 29, dan 30 November. Semoga berhasil, semoga lancar, dan ini menjadi inspirasi bagi seluruh guru dan tenaga pendidikan, bukan hanya di madrasah, tetapi di seluruh Indonesia, agar selalu berliterasi, berkreasi, dan berkontribusi. Dan ini merupakan kolaborasi antara akademik, ya, kemudian terkait dengan teknologi, ya, dan sekaligus sebuah komunitas ya, atau organisasi profesi yang komunitas profesi yang dimiliki oleh para guru dan tenaga pendidikan di Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan selamat ber-ISO, semoga bermanfaat, semoga bisa berjalan dengan lancar, sukses, berkah, dan bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menuju Indonesia Emas tahun 2045. Barangkali demikian, kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.